Привет, меня зовут Audrina, мне студентка, мне 15 лет, saya bersekolah di homeschooling ANSA. Kita akan mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak kami, kemudian kita juga melihat secara lebih luas lagi pendidikan secara umum gitu. Artinya ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah formal seperti yang diharapkan. Maksudnya dia punya bakat-bakat yang dia harus tekuni, kemudian dia harus mengikuti sekolah lagi. Misalnya dia seorang artis, dia seorang olahragawan. Kenapa ya kok belum ada sekolah alternatif yang memfasilitasi anak-anak yang dia tidak bisa mengikuti pendidikannya di sekolah formal? Ketemulah homeschooling itu. Kalau di dulu waktu berdirinya homeschooling itu di Semarang belum ada. Audrey itu sejak kelas 5 SD saya ingat itu dia sudah mengutarakan niatnya untuk tidak sekolah di formal. Walaupun nilainya waktu itu bagus sebetulnya. Awalnya dulu kan dia mulai kenal motor itu kelas 3 SD. Jadi kelas 4, 5, 6 SD itu bertahan di sekolah formal. Karena kegiatannya Kak Aldi banyak di luar, terus sudah di mes seperti itu. Jadinya ya sudah kita putuskan untuk ambil program di homeschooling. Kan punya bakat, punya prestasi, kenapa nggak masuk sekolah negeri? Ya kalau di negeri mestinya anak kurang munggah karena absennya mesti kurang. Nanti jadi dia beban. Anak nggak bisa sekolah itu orang tua sudah kursinya minta ampun ya Kak ya. Itu masalah yang cukup berat sebenarnya kalau ini tidak ada solusi Kak. Jadi memang kita kan masih paradigma kita kan masih yang formal ya. Di homeschooling itu terus nanti sekolahnya di rumah kayak gitu kan mereka pikirannya. Terus nanti orang tua harus ngajar bagaimana kan nggak mungkin orang tua ngajar kayak gitu. Jadi terus nanti anaknya cuma di rumah terus nggak ada kegiatan, nanti nggak ada sosialisasi dengan orang lain kayak gitu. Letak bedanya homeschooling dengan sekolah formal adalah di homeschooling itu bukan sekedar hanya untuk mencari ijazah, bukan, tapi dia punya keunikan yang akan dikembangkan gitu ya. Seorang anak yang sekolah homeschooling dia harus berkembang wawasannya, dia harus mencari, dia harus aktif, mungkin besok aku mau ikut kursus ini atau aku mau belajar sendiri tentang ini gitu ya. Komunikasinya dengan guru, dengan tutor itu lebih nyaman karena Kak aku kok nggak bisa ini ya Kak, nanti diajari misalnya. Jadi pengaturan itu menjadi sangat sesuai kebutuhan gitu Kak, sesuai kebutuhan si anak, kemudian sesuai gaya belajarnya si anak. Ternyata di homeschooling itu ada dua pilihan, bisa komunitas sama bisa visit. Nanti kalau pas pulang baru visit, tutor datang ke rumah belajar bersama. Itu jadwal waktu bisa didiskusikan. Jadi menyesuaikan banget pas. Jadi misalnya Kak Adi, sebulan nggak bisa pulang, sebulan kompetisi terus keliling. Yang kedua ini kan kelas, jadi masih ada pertemuan dengan tutor di sekolah. Nah itu kebetulan dia memang mintanya yang ada kelas, jadi masih ketemu teman, masih ketemu guru. Tapi memang semenjak dia memutuskan untuk homeschooling itu malah justru itu sudah tidak lagi untuk istilahnya kalau nyuruh dia harus belajar karena besok mau ujian. Enggak, dia sudah punya kesadaran sendiri. Bahkan kalau tidak tahu kemungkinan yang dia tanya ayahnya, karena ayahnya yang lebih bisa mengajarkan itu ya. Walaupun posisi karena ayahnya itu di Jakarta jadi cuma lewat WA, tapi itu berjalan
baik gitu. Jadi keuntungan sekolah di homeschooling yang pertama fleksibilitasnya tadi, ya. Kedua adalah untuk mengembangkan bakat, mengembangkan minat bakat si anak. Kemudian memang untuk pergaulan itu kita lebih bisa ini ya, mengeliminir hal-hal yang cukup mengkhawatirkan di luar ya. Kalau bagi orang tua yang paradigmanya sudah berubah bahwa nggak harus sekolah formal lah gitu ya, itu memang homeschooling ini pilihan yang tepat gitu. Spot capturing itu dimana ilmu itu diberikan ke siswa, diberikan ke anak itu tidak teoritis gitu. Jadi ilmu itu di dalam dunia nyata itu seperti apa? Itu namanya spot capturing. Kalau di ANSA itu di homeschooling itu kan anaknya macam-macam Kak. Ada yang tingkat apa kecerdasannya tinggi, ada yang dia slow learner gitu ya. Jadi belajarnya agak harus dibolak-balik. Nah, dengan metode spot capturing itu bisa menyapu semuanya gitu. Yang cerdas ya masuk, yang kekurangan dia juga masuk. Karena kan itu sederhana. Daya tangkap anak itu yang akan menentukan gitu. Dan itu sesuatu yang naluri ya. Kalau saya itu kembali lagi anak-anak dan pesan saya itu tidak pernah bicara angka. Jadinya ya udah saya udah tahu bakatnya masing-masing. Ternyata anak saya mungkin lebih banyak di motoriknya. Ya udah jadinya kegiatannya dari kecil sudah saya arahkan ke yang motorik. Kalau saya sih justru malah bersyukur ya. Jadi malah justru dengan sekolahnya dia sekarang itu dia malah justru ada banyak waktu untuk mengeksplor hal-hal yang lain yang mungkin anak-anak sekolah biasa itu mungkin bahkan melihat saja enggak gitu ya. Dan ini alhamdulillah ya, memang dari pengalaman yang di SMP kemarin itu, jadi dia memang benar-benar bisa total dalam artian begini, tidak hanya misalnya kayak tugas hanya mengerjakan saja, tetapi melebihi ekspektasi itu. Nah itu kemarin itu juga yang di waktu dia lulus SMP itu kan sebetulnya di luar dugaan kami gitu kan. Ternyata dia dapat nilai terbaik se-Kodia Semarang. Jadi buat ANSA juga waktu itu memang prestasi ya.